Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Laila, CGP Angkatan 11, Kota Tasikmalaya dari SD Negeri 2 Cipari. Nah, kali ini saya bersama rekan saya, yaitu Ibu Ina Mursalim. Beliau sama juga dari SD Negeri 2 Cipari dan sekarang mengajar di kelas 5 ya, Bu ya? Iya. Baik, Bu, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah luar biasa sehat, semangat. Semangat terus ya Bu In ya. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Ibu, sebelum kita melakukan observasi, kita akan melaksanakan percakapan praobservasi dulu ya Bu ya. Nah, percakapan praobservasi ini dilaksanakan sebelum melaksanakan observasi. Adapun tujuannya itu supaya nanti ketika pembelajaran Ibu melakukannya dengan baik dan memiliki persiapan awal yang matang sehingga nanti Ibu lebih percaya diri dan melakukan pembelajaran terbaik di dalam kelasnya. Nah, setelah melakukan praobservasi ini, nanti kita akan melakukan observasi ya Bu ya. Ketika melakukan observasi, nanti insya Allah saya akan mengikuti pembelajaran Ibu dan saya akan mengamati dan juga melihat bagaimana Ibu mengajar sehingga nanti kita akan bersama-sama mengevaluasi pembelajaran di kelas Ibu. Nah, Ibu, adapun dalam percakapan praobservasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran, Bu. Nah, untuk tujuan pembelajaran Ibu ketika nanti di kelas seperti apa, Bu, yang dicapainya? Baik, insya Allah ya saya sudah merancang modul ajar ya sebelumnya. Jadi modul ajar ini akan saya aplikasikan insya Allah di hari Senin. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan media gambar. Peserta didik itu dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dan dimakan dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Nah, kriteria ini tertuju pada C4 yaitu kasus menganalisis pada taksonomi Bloom itu ya. Lalu yang kedua, dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik itu dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup dengan pada rantai makanan dengan tepat. Nah, kriteria ini mengacu pada C2 yaitu proses murid itu memahami materi. Lalu yang ketiga, dengan melalui diskusi unjuk kerja, siswa itu dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada rantai makanan di ekosistem yang lebih besar dan benar. Di sini siswa ini saya tekankan untuk berdiskusi sehingga mereka bisa menciptakan produk untuk dipresentasikan di depan kelas begitu ya. Baik Bu, berarti tujuan pembelajaran itu materi intinya tentang rantai makanan gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti seperti apa? Baik, rencana pengembangan yang ingin saya capai yaitu mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi rantai makanan secara jelas pada peserta didik dan mudah dipahami oleh peserta didik karena kan dalam kegiatan pembelajaran itu kita menerapkan berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa ya. Lalu mengembangkan juga kemampuan KSE dan PSE pada anak. Jadi karena kompetensi sosial emosional anak itu perlu sekali kita pahami sebagai guru dalam menghadapi siswa karena kan mereka memiliki keberagaman kemampuan yang berbeda. Jadi itu yang ingin saya kembangkan ini. Baik Bu. Jadi mengenai area pengembangan yang ingin Ibu capai, diantaranya kemampuan intelektual ya Bu, kemudian materinya mengenai rantai makanan akan Ibu paparkan secara jelas dan juga menggunakan prinsip berdiferensiasi serta pengembangan KSE dan PSE pada anak. Iya, baik. Selanjutnya, bagaimana rancangan strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan? Baik, rencana ini saya menggunakan strategi yang pasti ingin sebaik mungkin ya Bu ya, supaya tujuan pembelajaran itu tercapai. Yang pertama saya menyiapkan modul ajar itu secara lengkap pasti.
supaya nanti tidak keteteran di dalam pembelajaran itu. Lalu yang kedua, saya itu memberikan contoh nyata lalu peserta didik itu mampu menyelesaikan masalah atau studi kasus yang saya berikan berkaitan dengan rantai makanan. Lalu saya juga menyiapkan LKPD yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dengan menyiapkan game edukatif dan speaking tentunya itu untuk memecah semangat anak dan game edukatif speaking. Nah, itu yang saya tekankan supaya strategi itu bisa memberikan motivasi anak dalam belajar. Baik Bu. Jadi untuk rancangan strateginya Ibu mempersiapkan modul ajar, kemudian contoh nyata mengenai materi rantai makanan dan juga LKPD sesuai dengan kebutuhan siswa, berdiferensiasi juga, serta game edukatif dan speaking ya Bu ya. Oke baik Bu. Selanjutnya mengenai media pembelajaran yang akan Ibu gunakan. Media pembelajaran yang saya pakai yaitu dengan kartu rantai makanan. Nanti anak di situ akan praktek mencari kartu rantai makanan sehingga didiskusikan dengan kelompoknya. Mereka akan menggabungkan sebuah rantai makanan dengan benar. Lalu menggunakan diorama juga rantai makanan begitu Bu supaya lebih menarik untuk siswa. Lanjut ya Bu. Berarti untuk media pembelajarannya Ibu akan menggunakan kartu rantai makanan dan diorama. Iya. Nah, Ibu selanjutnya mengenai penilaian. Akan seperti apa Bu penilaiannya yang akan Ibu laksanakan? Rencana penilaian saya menggunakan instrumen penilaian rubrik ya dari sikap, pengetahuan. Jadi ada penilaian LKPD individu dan secara kelompok. Di individu pasti tentunya tentang pengetahuan siswa secara individu. Yang kedua yaitu dengan kelompok itu dari instrumen nilai sikap, bagaimana cara mereka berdiskusi dengan benar, kolaborasi atau tidak. Nah itu menentukan instrumen penilaian begitu. Iya. Jadi untuk penilaiannya Ibu menggunakan instrumen dan rubrik baik individu maupun kelompok tuh. Iya. Nah, Ibu kapan Ibu melaksanakan rencana pembelajaran ini, Bu? Hari ini kebetulan hari Kamis ya Bu. Iya. Saya akan menerapkan pembelajaran ini di hari Senin depan. Baik Bu. Hari Senin ya Bu ya. Nah nanti saya insya Allah akan datang ke kelas Ibu untuk melaksanakan observasi ya Bu ya. Terima kasih di dalam kelas Ibu. Selama pembelajaran saya akan mengamati, kemudian melihat dan mencatat apa yang terjadi selama pembelajaran tersebut. Nah setelah itu kita akan melaksanakan pasca observasi ya Bu ya. Nah itu. Baik Bu, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan pra-observasi kita kali ini? Baik, dari hasil percakapan ini saya rasa saya menjadi lebih ada rencana yang terstruktur gitu Bu. Jadi tujuan pembelajaran dari area pengembangan, dari strategi itu sudah terstruktur dengan benar sehingga saya nanti lebih matang dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Begitu Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya dan kesempatannya. Semoga lancar nanti ya Bu ya. Amin. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, hari ini tiba kita akan melaksanakan observasi ya Bu ya. Nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran Ibu, saya akan mencatat dan nanti hasilnya kita akan sama-sama bahas di pasca observasi ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sepertinya hari ini semangat sekali ya. Selamat pagi. Luar biasa sekali. Baik, hari ini sebelum memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa dulu. Untuk ketuanya silahkan dipimpin doa. Ini semuanya sehat? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran supaya kita lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sudah apa? Siap bernyanyi bersama? Ya. Dari Sabang
Memberitahukan tujuan dan manfaat pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama bisa dibaca terlihat. Pertama, dengan media gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dan dimakan dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Yang kedua, bisa dibantu dibaca Asfa. Dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Oke, dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Lalu yang ketiga, melalui diskusi unjuk kerja, siswa dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar dengan benar. Jadi hari ini kita akan belajar apa? Rantai makanan. Sudah pernah mendengar pelajaran ini sebelumnya kelas 4? Sudah belum? Rantai makanan. Baik. Sebelum ke materi selanjutnya, Ibu akan melaksanakan kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama. Memberikan kesepakatan yang pertama yaitu aktif dan kolaboratif. Jadi di dalam diskusi kelompok kalian harus aktif dan kolaboratif, bekerja sama. Yang kedua yaitu menghargai dan berempati. Ya, ketika ada temannya berpendapat, kalian harus bisa menghargai pendapat temannya dan berempati. Sepakat? Sepakat? Oke, sepakat ya. Nah, sebelum ke rantai makanan pembelajaran, Ibu beritahu dulu pertanyaan pemantiknya. Pertanyaan pemantik yang pertama yaitu apa? Bisa dibaca Rafa, kelihatan? Apa yang dimakan oleh hewan? Bentar, diperbesar lagi. Apa Yang dimakan oleh hewan herbivora dalam rantai makanan? Apa yang dimakan? Herbivora? Ah, bagus, pinter. Apa yang dimakan oleh hewan herbivora dalam rantai makanan? Tumbuhan. Keluarkan bukunya dulu, alat tulis, buku tulis, buku paketnya silahkan dikeluarkan. Siapkan. Kita baca dulu materi tentang rantai makanan. Tahu ada di situ pengertian rantai makanan? Apa pengertian rantai makanan? Apa? Ada yang menemukan apa itu pengertian rantai makanan? Ya. Oke, kita pelajari di video ini. Perhatikan. Siap-siap. Ketika ada materi yang perlu dicatat, silahkan dicatat di buku tulisnya. Muatan pelajaran Jepang. Yang pertama, rantai makanan. Kegiatan perlu. Bagaimana dengan nasib laba-laba? Nah, itu ada di buku paket gambar ini. Lihat, belalang ini mau dimakan laba-laba. Akan kuselamatkan dia. Hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia yang akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Nah, jadi intinya rantai makanan itu adalah hubungan makan dan dimakan. Ada yang memakan, ada juga yang dimakan. Kalian makan apa? Terus kalian dimakan oleh siapa? Cacing kalau ketika kita sudah meninggal, diuraikan oleh bakteri, cacing tanah dan sebagainya. Nah, jadi intinya rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Sudah mendapat yang tugas individu? Tugas kelompok silahkan berdiskusi dengan temannya.
Siap-siap yang ingin maju siapa? Nah, mana? Coba. Ditulis bawahnya fitoplankton, ikan kecil. Ya. Di bawahnya diberi keterangan ya. Ini bakteri, ini apa? Laut boleh, alga boleh. Ya. Burung bangau. Iya. Bukan kecap bangau ya. Bangau, lain bango. Bangau. Nanti ingatnya kecap bangau. Sudah siap? Oke. Ketika kesepakatannya, ketika ada temannya presentasi, silahkan perhatikan temannya. Harus bisa menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perhatikan, fokus. Nah, teman-teman, saya akan mempresentasikan tentang rantai makanan. Oke. Yang pertama Ada produsen. ada fitoplankton sebagai produsen. Ada Oke. fitoplankton sebagai produsen. Yang kedua ada ikan kecil sebagai konsumen tingkat 1. Ya. Dan yang kedua ada burung bangau Sebagai sebagai konsumen tingkat 2. lalu Lalu yang terakhir adalah virus virus dekomposer. dekomposer. Ini fitoplankton dimakan ikan nggak? Jelaskan. Fitoplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan. Nah, Fitoplankton dimakan ikan kecil. Nah, terus? Ikan kecil dimakan burung bangau. Burung bangau mati. lalu diuraikan menjadi dekomposer. Bagus. Coba lihat. Maju. Sini maju sedikit. Nggak apa-apa. Benar tidak jawaban teman kalian? Benar? Kalau benar mana tepuk wownya? Wow. Bagus. Terima kasih. Silakan duduk. Ada yang siap maju lagi? Bapak Hana boleh. Yuk. Coba fokus dulu ke temannya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan santai makanan. Yang pertama ada apa itu? jagung Sebagai produsen dimakan oleh tikus sebagai konsumen 1, dimakan oleh ular sebagai konsumen 2, Terus? dimakan oleh burung hantu sebagai konsumen 3, lalu lalu mati diuraikan oleh dekomposer. dekomposer. Lalu akan tumbuh lagi menjadi apa? Jagung, Tumbuhan atau jagung bisa. Benar, coba diperlihatkan lagi ke temannya, maju lagi saat benar? Benar? Tepuk tangannya dong. Karen? Boleh duduk, terima kasih. Ada yang tadi Ibu sambil menilai itu ya, yang kelompok. Ada yang tadi tidak bekerja sama? Semuanya bekerja sama? Bagus, kelompok ini. Oke. Kalian sudah menjelaskan tentang rantai makanan dengan baik. Mulai dari produsen ya. Nah, tugas-tugas kalian mulai dari konsumen hingga pengurai. Lalu kalian sudah paham ya tentang rantai makanan pada makhluk hidup? Sudah paham tentang keseimbangan rantai makanan ya? Nah, luar biasa. Ibu juga bangga sehingga kalian bisa menunjukkan alur energi dengan benar ya, dari antara makan dan dimakan. Oke, sambil menunggu buku tulisnya ditutup, buku paketnya ditutup, jadi tidak boleh mencontek nanti ya. 2, 1. Yuk, bareng-bareng. Dalam ekosistem keramika yang berperan sebagai produsen adalah? Oke, lanjut. Banyak makan? Oke, lanjut. Terus adalah herbivora yang menjadi mangsa bagi predator. Yes or no? Yes. Sebelum itu Ibu akan menyimpulkan dulu dalam pelajaran hari ini bahwa dari presentasi kalian itu sudah menyimpulkan makhluk
makanan, proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Bahwa rantai makanan itu ada transfer energi dari makhluk hidup yang lain. Jadi setiap rantai makanan selalu dimulai dari apa dulu? Selalu dimulai dari siapa? Produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, lalu dekomposan. Baik. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Sebelum itu, Ibu ingin memberikan kartu refleksi pada kalian. Apa yang kalian rasakan hari ini? Dan apa yang ingin kalian pelajari hari ini? Silakan ditulis di kartu refleksi ini. Kalian hari ini merasa bagaimana? Senang atau sedih? Apa yang ingin kalian pelajari lagi? Silakan ditulis, nggak usah panjang lebar ya. Saya senang. Saya ingin pelajari apa ya? Yang sudah boleh langsung ditempel di papan tulis. Saya rasa senang, ingin belajar ini lagi. Hah? Oh ya, bentar. Silahkan ditulis, saya rasa senang atau sedih, ingin belajar apa lagi, silahkan ditulis. Enggal nulisnya langsung ditempel. Pinter, bagus, cepat sih tanggap, ayo. Yang belum siapa? Udah tadi siapa karena kurang? Silakan ditempel yang sudah. Silakan ditempel yang sudah. Ya. Tempel di papan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di tahapan percakapan pasca observasi. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, CGP Angkatan 11 Kota Tasikmalaya. Dan di sebelah saya ada Bapak pengajar praktik, Bapak Kurnia Surgana. Kemudian ada rekan sejawat saya yang kemarin bersama saya di observasi, Ibu Inal Mursalin. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Ibu? Alhamdulillah luar biasa baik. Iya Bu, terima kasih. Nah, tujuan kita kali ini yaitu percakapan observasi, di mana kita akan mengevaluasi hasil kegiatan observasi kemarin dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya Bu. Baik. Yang pertama, mengenai area pengembangan dan tahapan yang dilaksanakan di dalam kelas seperti apa, Bu? Baik, area pengembangan yang hendak ingin saya capai itu ada banyak ya, beberapa poin. Contohnya dari tujuan pembelajaran yang ingin saya sempurnakan di kelas agar anak itu bisa tahu apa tujuan pembelajaran itu. Terus dari model pembelajaran, terus dalam keterampilan saya dalam membuka atau melaksanakan dan menutup pembelajaran, terus dari konten pembelajaran, serta pembelajaran yang berdiferensiasi itu saya capai dalam observasi. Baik Bu, bagus sekali ya Bu area pengembangannya ya Bu. Nah, sejauh mana area pengembangan yang sudah berhasil Ibu laksanakan di dalam kegiatan pembelajaran kemarin Bu? Baik, dari sejauh mana yang ingin dari pengembangan diri ya yang saya capai itu ya. Iya. Dari tujuan pembelajaran itu alhamdulillah saya sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin saya terapkan kepada anak-anak. Anak juga sudah mengerti, sudah memahami apa yang ingin saya sampaikan. Tujuan pembelajaran itu dari model PBL yang sudah saya terapkan juga sudah tercapai sesuai urutan sintak yang saya lakukan. Terus keterampilan dalam membuka dan melaksanakan proses pembelajaran, menutup pembelajaran itu sudah alhamdulillah ya, yang ingin saya capai itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan model-model sintak yang modul ajar yang saya terapkan.
Lalu pembelajaran berdiferensiasi alhamdulillah juga sudah saya lakukan, meski ya kadang tidak sempurna, itu wajar ya, karena memang banyak ragam karakter murid dan sebagainya. Itu saja, Bu. Baik, Bu. Jadi area pengembangan yang sudah berhasil ya, Bu. Saya juga kemarin melihatnya, Bu. Bagus sekali, Bu. Nah, tujuannya sudah tercapai, kemudian model pembelajarannya sudah sesuai dengan sintak-sintaknya ya, Bu ya. Juga keterampilan membuka dan menutup disesuaikan dengan tujuan serta ice breaking-nya bagus sekali, Bu. Nah, dan satu lagi pembelajaran berdiferensiasinya ya, Bu, itu sudah berhasil ya, Bu ya, Ibu laksanakan. Nah, Ibu selanjutnya apakah ada hambatan selama kegiatan pembelajaran tersebut, Bu? Baik, untuk hambatan itu pasti ada ya, Bu ya. Karena memang tidak ada pembelajaran yang sempurna ya. Pengennya kita mengajar itu sangat sempurna, tapi karena karakter murid, minat, bakat mereka itu berbeda, pasti ada hambatannya. Contohnya, misalnya ini kita punya murid yang introvert nih, dalam presentasi kelompok, ada yang hobi bicara ya, ada juga yang temannya introvert mendiam, akhirnya dia tidak mau bicara. Ternyata itu keterampilannya ada di menulis, jadi dia tidak bisa mengungkapkan. Nah, itu hambatan. Padahal pengennya kita semua aktif berbicara dalam presentasi. Itu contoh salah satu yang saya ada hambatan di kelas itu seperti itu. Baik, Bu. Jadi hambatannya itu karena karakter murid yang berbeda-beda ya, Bu. Salah satunya misalnya ada yang introvert, dan sedangkan kita ingin aktif semua dalam kegiatan presentasi. Baik, Bu. Nah, selanjutnya melihat pembelajaran kemarin ya, Bu ya, ada di skala berapa, Bu? Kalau ngomongin skala memang susah ya menilai untuk diri sendiri itu. Tapi kalau di skala 1 sampai 10, insya Allah saya sudah mencapai skala di angka 8 lah, Bu. Baik, Bu. Nah, selanjutnya rencananya yang ingin Ibu capai di skala berapa, Bu? Kalau rencana itu pasti ingin mencapai setinggi mungkin ya, nggak apa-apa ya. Jadi dari angka 1 sampai 10, tadinya saya mencapai di angka 8, perkiraan saya ingin menaikkan lagi di angka 10, Bu. Baik, Bu, bagus sekali ya, Bu. Semangat ya, Bu ya. Nah, selanjutnya tadi Ibu ada beberapa hambatan ya, Bu ya. Nah, rencana apa yang akan dilaksanakan oleh Ibu untuk menghadapi hambatan tersebut, Bu? Rencana saya untuk menyikapi hambatan-hambatan yang terjadi di kelas, contohnya saya pastinya belajar lagi secara giat menjadi guru yang baik, interaktif, profesional, interaktif, komunikatif dengan anak itu bagaimana. Ada mempelajari di PMN secara mandiri, di YouTube, strategi-strategi apa, model strategi apa yang bisa memunculkan motivasi murid dan lebih mengenal lagi bagaimana gaya belajar siswa. Begitu. Baik, Bu. Berarti tadi rencana yang akan dilaksanakan oleh Ibu akan melihat dari berbagai referensi, belajar lagi ya, Bu ya, mengenai komunikasi secara aktif, kemudian juga interaktif, yang menumbuhkan semangat dan motivasi siswa untuk belajar. Betul. Baik, Bu. Nah, selanjutnya kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut, Bu? Kalau kapan itu pasti rencananya secepatnya, Bu. Karena untuk memperbaiki bagaimana cara kita mengajar itu nggak boleh ditunda-tunda. Jadi insya Allah saya akan melaksanakan di pertemuan berikutnya. Baik, Bu. Nah, kalau begitu Ibu akan melaksanakannya di pertemuan berikutnya. Nah, saya akan tunggu ya, Bu ya. Nanti saya akan melihat lagi bagaimana perkembangannya di pertemuan selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, demikian percakapan pasca observasi kami, dan mudah-mudahan ini menjadi motivator dan juga menjadi perbaikan untuk kita semua lebih bagus lagi dan juga bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran kita. Nah, saya melihat kemarin ya, Bu, hasil dari observasi Ibu sudah sangat bagus. Kemudian melihat juga tujuannya sudah tercapai, model pembelajaran problem based learning-nya juga sintak-sintaknya sudah tercapai, keterampilannya juga sudah tercapai sesuai dengan area yang ingin Ibu kembangkan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada
Bapak pengajar praktik saya untuk melaksanakan atau untuk memberikan umpan balik. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Nur CGP Angkatan 11 dan juga terima kasih kepada sejawatnya yaitu Ibu Ina. Iya. Plus dulu ya buat berdua. Terima kasih Pak. Percakapannya mengalir ya seperti yang memang sudah direncanakan tadi sesuai dengan alur Tirta, meskipun ini adalah coaching supervisi akademik terkait peninjauan atau observasi proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Ina. Nah, terkait yang dilaksanakan oleh Ibu Nurlaila, di sini ada beberapa catatan yang sudah dicatat dari percakapan tadi. Tujuannya tadi disampaikan juga bahwa ada pengembangannya, ingin apa, tujuan pembelajarannya, ingin tercapai, modelnya, bahkan pembelajaran diferensiasi sudah diungkapkan dan ditanyakan oleh Ibu Nurlaila. Terkait identifikasi juga sudah ditanyakan, itu terkait hambatan apa nih selama pembelajaran berlangsung. Nah, itu sudah diungkapkan, sudah muncul. Alhamdulillah. Terus ada juga rencana aksi, menanyakan juga skala proses pembelajaran yang memang berlangsung itu masih di berapa skalanya. Terus menanyakan kembali juga disangka kembali bahwa inginnya seperti apa skala pembelajaran seperti itu, dan juga ada tindakan lanjutan atau rencana aksi untuk keinginan tersebut bisa tercapai. Nah, itu sudah ada ya, sudah muncul. Terus di dalam tanggung jawab juga Bu Nurlaila sudah mengungkapkan terkait meminta kembali hasil pembelajaran yang memang sudah dirancangkan oleh Bu Ina yang di pertemuan berikutnya supaya nilai yang diharapkannya bisa tercapai. Gitu. Alhamdulillah proses rasanya itu fokus sudah muncul dan fokus dari awal sampai akhir sama-sama ya, baik itu dari coach dan dari coachingnya juga selaku rekan sejawat juga sangat bagus untuk menanggapi pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu Nurlaila. Dan yang terpenting ini rasa ingin tahu lebihnya dari Bu Nurlaila sudah sangat muncul sekali. Terima kasih. Jadi coaching untuk hari ini berjalan kembali dan sukses. Terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian percakapan pasca observasi kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.